Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Tuatoi. Saya berasal dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon. Di sini saya akan melakukan ulangan tengah semester, yakni menjelaskan soal-soal berikut ini. 1. Jelaskan pengertian ilmu kalam secara etimologi dan terminologi. 2. Bacakan ayat Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan ilmu kalam. 3. Apa yang melatar belakangi munculnya aliran-aliran ilmu kalam. 4. Sebutkan kerangka berpikir ilmu kalam. Dan 5. Bagaimana hubungan ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Baik, sini saya akan menjawab soal yang pertama. Dalam literatur Islam, kita mengenal ada 3 komponen utama dalam agama Islam, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Lantas dari ketiga komponen itu masing-masing melahirkan cabang ilmu tertentu yang secara eksplisit mengupas komponen tersebut, baik yang bersifat teori ataupun praksis. Pengertian ilmu kalam secara etimologi. Kata kalam berarti pembicaraan yang bernalar menggunakan logika. Maka ciri utama ilmu kalam adalah rasionalitas dan logis. Sehingga ilmu kalam sangat erat hubungannya dengan ilmu mantik atau logika. Sedangkan pengertian ilmu kalam secara terminologi merupakan suatu ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi, logika, dan filsafat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi, logika, atau filsafat secara teoritis. Lanjut ke soal nomor 2. Bacakan ayat Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan ilmu kalam. Nah, di sini saya mengambil dari Quran surah Ali Imran ayat 117, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yazlimun. Artinya, Allah tidak menzolimi mereka, tetapi mereka lah yang menzolimi diri mereka sendiri. Hal penting yang perlu kita pahami adalah perbedaan bukan karena ayat-ayat yang problematis, melainkan sebab kecenderungan pola pikir setiap kelompok yang berbeda-beda. Soal nomor 3. Apa yang melatar belakangi munculnya aliran-aliran ilmu kalam? Nah, yang menjadi latar belakang munculnya aliran-aliran ilmu kalam adalah munculnya persoalan politik yang menyangkut pembunuhan Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Dan munculnya 3 golongan, yakni golongan Khawari, Muji'ah, dan Mu'tazilah. Dan ada faktor-faktor lainnya lagi. Soal nomor 4. Sebutkan kerangka berpikir ilmu kalam. Kerangka berpikir ilmu kalam yakni berpikir rasional dan tradisional. Kerangka berpikir rasional yakni terikat pada dogma yang jelas dan tegas yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang qat'i. Prinsipnya memberikan kebebasan pada manusia dalam berbuat dan berkehendak. Dan berpikir tradisional terikat pada dogma ayat yang mengandung arti jani, teks yang boleh mengandung arti lain atau tidak, memberikan kebebasan pada manusia dalam berbuat dan berkehendak. Baik, kita lanjut dengan soal yang terakhir, soal nomor 5. Bagaimana hubungan ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf? Ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf
seringkali dibedakan, seolah-olah ketiganya tidak memiliki hubungan dan relasi kesejarahan. Padahal pada mulanya ilmu kalam hampir tidak dapat dipisahkan dengan filsafat dan tasawuf, karena ketiganya menyatu tumpang tindih hubungan ilmu kalam dengan filsafat dan tasawuf terletak pada pembahasan tentang kebenaran. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada penjelasan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.